Tanpa basa-basi, tidak usah pakai intro ya Jancuk Edan, karena isi video ini sangat penting sekali. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya. Minggu kemarin saya baru membahas tentang 5 orang elit global, yang mengendalikan keuangan dunia dan salah satunya adalah orang Indonesia, berinisial Dede. Saya akan sebut beliau Bos Dede. Di video sebelumnya saya hanya membahas tentang pertemuan saya dengan sosok misterius itu, dikarenakan durasi akan sangat panjang dan membuat Anda bosan, jadi saya akan bagi menjadi beberapa video. Obrolan saya dengan beliau, sebut saja Bos Dede. Sangat panjang sekali, walaupun baru pertama bertemu, banyak sekali yang Bos Dede bicarakan waktu itu, seperti hutang Indonesia, harta karun Soekarno, pemilu 2019, kebakaran hutan Kalimantan dan Riau, tsunami Aceh, tsunami Jepang dan bencana alam di belahan dunia. Beliau mengakui bahwa kejadian-kejadian aneh yang ada di Indonesia adalah tanggung jawabnya, beliaulah yang mengatur semua itu. Apakah Anda bingung atau bahkan tidak percaya? Kalau begitu saya akan membahasnya satu persatu. Anda boleh percaya ataupun tidak. Kejadian-kejadian aneh saat pemilu 2019. Pemilu yang dilaksanakan tahun kemarin, sangat syarat dengan kejadian aneh jika Anda cermat melihatnya. Seperti demo di mana-mana, rusuh di mana-mana. Sekarang coba Anda bayangkan saja ribuan orang turun ke jalan, sangat mustahil jika tidak ada yang menggerakkan. Ya, para elit global memang cerdas dan picik, mereka sangat paham bahwa agama bisa menjadi senjata yang cukup ampuh. Di tahun 2019 banyak sekali ulama-ulama yang belum Anda kenal dan Anda lihat mereka bermunculan, di antaranya ada ulama yang gadungan, dan ada ulama asli terbawa situasi kondisi yang akhirnya harus muncul juga. Di musim pemilu itu, hampir saja nama ulama dan agama Islam tercoreng, bahkan bisa dikatakan penjara penuh oleh ulama dan orang-orang yang berargumen seputar pemilu. Itu disebabkan oleh segelintir oknum yang sepertinya sudah direncanakan. Masih seputar pemilu 2019, di tahun itu Indonesia hampir keos, dan memang kerusuhanlah yang diinginkan oleh para elit. Masih ingatkan kalian pasca pemilu 2019, setelah Jokowi dinyatakan sebagai pemenang, banyak massa yang turun ke jalan untuk menggugat keputusan, dan rusuh terjadi lagi. Apalagi diberitakan kalau ada yang selundupkan senjata, dan memang ada korban mati kena tembakan. Saat itu demo di mana-mana di berbagai kota, banyak korban berjatuhan bahkan ada nyawa melayang. Yang lebih janggal lagi ada mobil ambulans yang mengangkut batu. Setelah diselidiki oleh kepolisian, ditetapkanlah 5 orang tersangka. Yang membingungkan polisi adalah mobil ambulans itu memang benar dari DPC Kota Tasik. Tapi menurut pengurus di sana mereka tidak memerintahkan ambulans pergi ke Jakarta. Menurut rumor pengakuan salah satu tersangka pembawa ambulans, mereka disuruh oleh seseorang saat dia memberikan satu nama kepada kepolisian, akan tetapi setelah ditelusuri nama itu tidak ada atau fiktif. Yuk mari kita sedikit tarik kesimpulan dari semua kejadian janggal tersebut. Demo dengan ribuan orang bahkan puluhan ribu, jika tidak memakai uang, orang-orang tidak akan mau ikut demo. Apakah uangnya dari Prabowo selaku orang yang dibela? Tidak sepenuhnya benar dari Prabowo. Kenapa? Sebentar, kita rehat sejenak untuk tenangkan pikiran. Jadi begini ya wahai para mahasiswa Universitas Negeri Netizen. Prabowo memang kucurkan dana untuk para pendukungnya, tapi hanya sedikit, karena Prabowo awalnya mengira pendukung yang akan simpatik sedikit, tapi faktanya orang-orang yang turun ke jalan sangat banyak sekali. Itu karena ada campur tangan Bos Dede si elit global. Ulah Bos Dede sangat berpengaruh terhadap Prabowo, yang menjadikan Prabowo sangat yakin dan ngotot bisa menang. Padahal, sebagian orang yang turun ke jalan untuk dukung Prabowo ternyata adalah orang suruhan Bos Dede si elit global. Jadi orang-orang yang turun ke jalan itu tidak semuanya mendukung Prabowo. Mereka datang hanya membuat rusuh. Itu sebabnya Prabowo kalah. Jadi wajar saat Prabowo kalah beliau merasa dicurangi. Padahal apa yang kita lihat masa pendukung Prabowo sangat banyak sekali. Itu karena sebagian pendukung adalah milik Bos Dede si elit global. Yuk lanjut. Fenomena ulama gadungan, ambulans berisi batu, dan penyelundupan senjata itu sangatlah jelas ada unsur keuangan yang berjalan. Kenapa yakin ada unsur uang? Ini gak usah dibahas ya Jancuk Edan, Anda tahulah, uang itu segalanya. Durasi video ini terlalu panjang, saya yakin otak kalian minta istirahat. Kalau begitu baiklah, kita lanjut minggu depan dengan materi pembahasan, harta Soekarno memang nyata.